Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Tak terasa sudah 22 tahun, saat itu masih SD. Anda bisa jadi setelah lebih dari 2 dekade sudah ada yang berumah tangga. November atau Desember mendatang tahun 2022. Kangen dengan Sherina bukan? Maafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya. Ya, dalam beberapa bulan ke depan saya tentu saja seperti biasa masih ada persiapan praproduksi film. Sebuah film yang sebenarnya sudah diluncurkan konsepnya sekitar 2 tahun yang lalu, tapi terhalang oleh pandemi COVID. Petualangan Sherina 2, sequel dari film pertama saya tahun 2000, sekitar 22 tahun yang lalu. Mudah-mudahan masuk produksi menjelang akhir tahun. Kemudian juga kita akan mempersiapkan juga ada beberapa film serial yang akan mulai masuk produksi. Nah, menurut saya film Indonesia di akhir masa libur Lebaran ini sebenarnya punya banyak sekali peluang. Ada beberapa film yang sepertinya sudah dinanti-nanti penontonnya, seperti ada beberapa film horor dan juga film komedi. Menurut saya tentu saja sama ternyata problemnya seperti biasa. Kita berhadapan dengan kuota layar bioskop dengan beberapa film-film lain, karena harus diakui bahwa layar bioskop kita masih harus terus ditambah. Tetapi saya sudah membaca bahwa ada beberapa film yang sudah hampir mencapai 1 juta penonton, 2 juta penonton. Tentu saja ini harus disyukuri untuk tahap sekarang, dan mungkin bisa menjadi kayak jaminan bahwa publik tetap ingin menonton film Indonesia. Jadi mari kita bikin film yang berkualitas terus, karena itu yang menentukan. Dan terakhir nih Deng, ada satu hal yang menarik dari Indonesia Timur dengan Ambok Naik yang berbahasa Bugis Bone gitu, itu mencuri perhatian kita semua menjadi film nasional, termasuk yang dibuat oleh Fajar Nugros dengan Wise Band dan yang lain. Bandung juga begitu, Jawa Barat, Tegal dan yang lain. Akhirnya kita kemudian menikmati menjadi penonton dengan subscribe. Silakan. Ya, saya pikir itu satu hal yang bagus, yang menarik. Tapi tentu saja perlu disadari bahwa konsekuensinya juga ada. Karena film akan menjadi lebih, ada kemungkinannya bisa menjadi marginal bagi penonton umum. Karena orang datang ke bioskop tentu saja berbeda dengan penonton ingin membaca buku budaya atau belajar kebudayaan. Mereka tentunya ingin terhibur, ingin memahami cerita, ingin nyambung dengan peristiwa-peristiwa. Jadi menurut saya seorang produser harus menyadari bahwa begitu kita membuat film dengan budaya yang sangat spesifik, pasarnya harus difokuskan ke budaya yang juga spesifik. Jangan diharapkan bisa diterima di seluruh Indonesia misalnya. Itu yang penting.